Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aturan kombinasi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan permutasi. Apa sih yang dimaksud dengan aturan kombinasi dan apa bedanya dengan aturan permutasi? Kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu biasa ditulis seperti ini. Kombinasi R unsur dari N unsur, R-nya di bawah, N-nya di atas, atau kombinasi dari kombinasi R unsur dari N unsur, kalau tulisnya mendatar seperti ini. N-nya di belakang, R-nya di depan. Adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Ini kuncinya. Kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan, sedangkan permutasi kemarin itu memperhatikan urutan. Kalau dikombinasi A, B, C, B, C, A, C, B, A, itu semua sama kalau dikombinasi. Tapi kalau dipermutasi, ya, A, B, C itu tidak sama dengan B, C, A karena urutannya berbeda, karena yang namanya permutasi itu memperhatikan urutan. Contohnya peringkat, misalkan A peringkat 1, B peringkat 2, C peringkat 3. Sedangkan di sini yang jadi peringkat 1 itu B, yang jadi peringkat 2 si C, dan yang jadi peringkat 3 itu si A. Ini permutasi, dia memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi enggak. Ya udah, ABC itu sama seperti BCA, sama seperti CBA. Misalkan ada 3 bola di tangan, yaitu bola ABC sama bola BCA sama bola CBA, itu kan sama. Semuanya sama-sama ada 3 di tangan. Gitu. Tuh, rumusnya yaitu kombinasi R unsur dari N unsur adalah permutasi R unsur dari N unsur dibagi R faktorial, atau sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kita mulai aja lihat kasusnya. Kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Misalkan, 4 bola akan diambil dari dalam kotak berisi 4 bola merah, 3 bola putih, 2 bola hijau. 4 bola yang diambil harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Oke, cara pengambilan ini merupakan masalah kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Sehingga cara pemilihannya adalah, kan semuanya ada berapa bola nih? 4 bola merah, 3 bola putih, 2 bola hijau. Semuanya totalnya ada 9 bola. Gitu kan? Terus dia mau ambil 4 bola. Tapi harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Pertama, totalnya ada 9 bola, harus diambil 4 bola. Oke. Sekarang yang pertama dia harus apa? 2 bola merah, 2 bola merah. Bola merah totalnya ada berapa? 4, ya kan? Berarti yang pertama adalah kombinasi 2 dari 4. Oke. Dikali sama apa? Yang kedua, harus 1 bola putih. 1 bola putih berarti kombinasi 1 dari bola putihnya ada berapa? Ada 3 ya. Bola putih ada 3. Dikali kombinasi berapa nih? Berapa yang diambil?
bola hijaunya 1. Ada berapa bola hijau semuanya? 2. Berarti kombinasi 1 dari 2. Oke? Terus langsung kita hitung ya. Tadi rumusnya apa? Hapus dulu. Nih, kita lihat tadi rumusnya apa. Rumusnya ini kan, kombinasi R dari N unsur adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kita lihat di sini. Ini sama dengan ini ya, cuman tanda kalinya diganti sama titik. Kita cari kombinasi 4, 2 sama dengan N faktorial, berarti 4 faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Gitu ya. Masukin 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan berapa nih? 4 kali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 4 kurang 2 kan 2 dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Ini 2 faktorialnya bisa sama-sama habis, 2 sama 4-nya bisa sisa 2, maka hasilnya adalah 6. Itu baru yang kombinasi 2 dari 4. Sekarang kita cari kombinasi 1 dari 3. Berarti gimana? Sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1. 2 faktorialnya habis. 3 per 1 sama dengan 3. Sama dengan 3. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Sekarang kita cari satu lagi yang kombinasi 1 dari 2. Berarti kombinasi 1 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan berapa? 2 kali 1 per 1 faktorial kali 1. Coret ya. Tuh, 1 ini 1 faktorial. Jadi hasil sama dengan 2. Berarti berapa nih? Ada berapa cara? Itu 6 kali 3 dikali 2. Sama dengan 6 kali 2, 12. 12 kali 3 berarti ada 36 cara. Gitu ya. Lanjut. Misal, terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Unsur Q1 ada sebanyak N1. Unsur Q2 ada sebanyak N2. Dan unsur Q3 ada sebanyak N3. Dan seterusnya hingga unsur Qe ada sebanyak Ne. Sehingga N1 tambah N2 tambah N3 ditambah seterusnya ditambah Ne itu sama dengan N. Ini maksudnya E-nya kecil ya. Ne. Gitu harusnya. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri dari K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, dan K3 unsur Q3. Hingga Ke unsur Qe. Dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah Ke itu sama dengan K. Maka banyak cara pengambilannya adalah ini. Ini adalah bentuk umum dari yang ini tadi. Nih, bentuk umum dari ini. Ini kasusnya, sehingga rumusnya seperti ini. Atau kalau ditulis lagi gini ya, ini harusnya huruf kecil nih. Kecil ditulisnya. Berarti kombinasi K1 dari N1.
1 dikali kombinasi K2 dari N2 gitu kan, dikali kombinasi K3 dari N3 dan seterusnya, dikali sampai dengan kombinasi KE dari NE gitu. Ini dia bentuk umumnya. Oke, lanjut. Kita langsung ke contoh kasus. Banyak cara membuat campuran cat 2 warna dari 3 warna merah, kuning, dan hijau. Dari 3 warna yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Berarti kalau kita mencampurkan merah dan kuning atau kuning dan merah itu hasilnya akan sama kan? Begitu juga dengan kalau kita mencampurkan warna merah dengan hijau atau hijau dengan merah juga hasilnya warnanya sama. Kalau kita mencampurkan warna kuning dengan hijau dan hijau dengan kuning juga hasilnya sama. Maka jumlah kombinasinya ada 3. Atau kalau kita menggunakan rumus, banyak warna catnya ada 3 kan, maka N-nya 3. Banyak campuran warnanya ada masing-masing 2 warna. Rumus kombinasi yaitu kombinasi R dari N unsur adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial, atau bisa juga dibalik jadi N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Ini ya, tinggal masukin angkanya. N-nya tadi 3 faktorial dikali 2 dikali 3 kurang 2 itu sama dengan 1 faktorial. Sehingga kita peroleh bahwa ada 3 warna yang dihasilkan. Sama ya, cara manual dan rumus itu sama. Hanya saja jika pilihannya banyak, kombinasinya banyak kan nggak mungkin pakai cara manual. Pasti kita butuh rumus seperti ini. Lanjut. Terdapat 4 orang yaitu Agus, Bayu, Charlie, dan Dodi akan mengadakan jabat tangan. Banyak jabatan tangan mereka adalah kalau Agus dan Bayu bersalaman itu sama dengan Bayu dan Agus bersalaman, kan sama, orangnya itu juga. Begitu juga dengan Agus dan Charlie. Agus dan Charlie bersalaman sama dengan Charlie dan Agus bersalaman. Begitu juga sampai bawah. Ada 6 jabatan tangan yang terjadi. Caranya gimana kalau pakai rumus? Kan banyak orangnya ada berapa tadi? N-nya 4. Terus kalau jabatan tangan berapa? Berdua kan? Nggak mungkin jabat tangan berlima. Namanya jabat tangan salaman gitu. Kecuali pegangan tangan bisa berlima. Ini kan jabat tangan salaman. Cuman dua orang. Sehingga kombinasi R unsur dari N unsurnya adalah kombinasi 4, 2. Dimana sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Sehingga diperoleh ada 6 jabatan tangan yang terjadi. Kasus yang ketiga. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa adalah, kita lihat, dia mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 itu wajib. Berarti tinggal bisa memilih berapa soal. Berapa? Kan 1 sampai 4 wajib, semuanya ada 8 soal. Berarti dia butuh bisa memilih 2 soal lagi, tapi dari 4 pilihan soal yang ada. Ya nggak? Kan dia harus ngerjain 6 nih. 4 soalnya wajib. Ya kan? Itu dari nomor 1 sampai nomor 4. Dia bisa milih 2 soal lagi. Yaitu dari nomor 5 sampai 8. Ini ada berapa? Ada 4 soal, ya enggak? Maka kombinasinya adalah kombinasi dengan nilai R-nya itu 2 karena 2 pilihan, dan N-nya itu 4 karena ada 4 pilihan yang tersedia. Berarti kombinasi 2 dari 4 adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 6 pilihan. Oke, udah. Segitu aja materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.